Berdasarkan riset yang ada dari lembaga riset multinasional memberitahukan bahwasannya 14% dari penduduk di Indonesia itu ternyata memiliki kondisi kehilangan gigi atau ompong. Nah, bagaimana bisa dengan jumlah penduduk yang cukup besar, kehilangan gigi itu dianggap hal yang biasa. Dan bagaimana juga cara untuk memberikan edukasi yang baik agar masyarakat bisa lebih sadar akan pentingnya menjaga kesehatan gigi. Selamat datang di Jaksel Dental Talk. PDGI Jaksel hadir lagi, edukasi gigi tiap hari. Dengerin santai, ilmunya nyata, bareng dokter gigi kita. Jaksel Dental Talk, podcast dokter gigi kita semua. Jaksel Dental Talk, sehat cerdas, senyum Indonesia. Hey! Pada episode kali ini di Jaksel Dental Talk, kita akan membahas sesuatu yang nampaknya sering terjadi di sehari-hari praktek dokter gigi, yakni kehilangan gigi. Banyak pasien yang setelah cabut itu membiarkan giginya menjadi ompong. Berdasarkan hal yang biasa, apakah itu perlu dilakukan tindakan atau penggantian gigi, masih banyak yang menganggap nanti juga ya giginya dibiarkan begitu saja. Padahal secara fakta hal itu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Sudah hadir di episode Jaksel Dental Talk kali ini yang akan membahas lebih lanjut bagaimana kehilangan gigi itu jangan dibiarkan atau harus melakukan treatment tertentu. Sudah hadir bersama saya seorang dokter gigi spesialis prostodonsi, Dokter Gigi Safedra Pratama, spesialis prosto. Apa kabar, Dok? Baik, Dok. Terima kasih selalu. Terima kasih untuk PDGI Jaksel dan juga Jaksel Dental Talk yang kami berusaha untuk memberikan bagi masyarakat ya, Dok ya. Karena memang kita sebagai dokter gigi, betul ya, Dok? Betul. Bahwa arisannya kita juga harus memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya kali ya, Dok ya. Dokter sendiri gimana, Dok? Banyak nggak, Dok, pasien atau masyarakat umum yang sebetulnya apa sih prostodonsi, Dok? Masih banyak yang bingung nggak sih, Dok, sebetulnya? Jadi sebenarnya masih banyak sih yang nggak tahu bahwa prostodonsia itu sebetulnya apa sih? Banyak pertanyaan kan. Jadi gini, prostodonsia itu adalah ilmu spesialis yang menangani gigi palsu dan kehilangan gigi. Nah, jadi intinya kerjaan saya tuh sehari-hari pasti ngomonginnya atau ngerjainnya tentang gigi palsu. Oke, itu masih banyak orang awam yang pas ketemu dokter jadi kayak, oh ternyata ada ya dokter spesialis gigi tiruan gitu, Dok? Masih banyak ya? Masih banyak. Jadi kan, oh prostodonsia tuh apa sih, Dok, gitu? Ya itu gigi palsu. Oh, saya kira bisa ke dokter gigi biasa gitu. Nah itu dia tuh edukasi pentingnya bahwasannya ada antara tukang gigi sama dokter gigi spesialis prostodonsi itu ternyata berbeda sekali ya, Dok ya. Apalagi tukang gigi ya. Iya. Nah, Dok, boleh cerita nggak sih bagaimana perjalanan dokter dari akhirnya dokter gigi sampai akhirnya menjadi dokter gigi spesialis prostodonsi ini, Dok? Oke, jadi pertama-tama kan saya emang dulu di UI kuliah dokter giginya. S1-nya berarti ya, Dok? S1-nya, Oke. betul. Berarti kan dari tahun 2005 sampai 2011. Nah, lalu saya setahun kerja seperti biasa. Dan pas waktu itu koas sih sebenarnya. Saya waktu itu ngerjain gigi palsu yang ompong semua atau full denture istilahnya. Nah, di situ saya kok lihat, wah ini menarik sekali. Ya, gak semua orang suka loh bikin gigi palsu. Bener emang, apalagi kayak aku pun gitu. Apalagi kok kehilangannya banyak ya, Dok. Iya, pada pusing. Lumayan banget gitu. Oh, justru saya malah suka, seneng gitu. Saya serahkan ke dokter Safi aja kayaknya. Banyak yang bilang kayak gitu. Ya, Teman-teman saya juga bilang gitu. Nah, Terus? akhirnya pas saya koas dan kerja, kayaknya emang saya seneng deh ngerjain gigi palsu. Makanya tahun 2012 saya masuk spesialis prostodonsia gitu. Oke, jadi itu ya, Dok, karena kesukaan atau passion di bidang itu, Betul jadi banget. akhirnya dokter Safe jadi tertarik masuk ke prostodonsi. Nah, Dok, pertanyaan saya, dengan pasien yang banyak datang ke dokter nih, Dok, apa alasan mereka seperti yang saya bilang di awal tuh benar nggak sih, Dok? Banyak yang ngebiarin gitu, Dok? Giginya gitu. ompong habis dicabut gitu. Iya. Biasanya apa sih, Dok, yang men-trigger mereka akhirnya untuk datang ke dokter? Ya, jadi gini, yang pasti kan orang emang
banyak yang kalau ompong tuh dibiarin aja kan, karena mereka tuh mikir setelah dicabut giginya kan, biasanya orang tuh dicabut karena sakit giginya, Betul. ya kan? Habis itu udahlah cabut aja. Nah setelah cabut kan sakitnya hilang, Betul. udah selesai. Mereka pikir masalah udah selesai sampai situ aja, Ya. padahal ada masalah berikutnya sebenarnya, Betul. ya kan? Nah pertama itu, kedua juga banyak juga yang emang mungkin pas cabutnya takut, cabutnya sakit. Ya. Jadi Tapi kita trauma. tidak menakutkan ya dok ya, kita tidak menakuti ya kan. Nggak. Jadi trauma sebenarnya. Betul. Nah, karena trauma pas cabut, pas mau bikin gigi palsunya mereka udah takut duluan. Jadi nggak mau datang ke dokter gigi. Itu alasannya ya, dok. Salah satu yang datang ke dokter gitu ya. Bukan alasannya, misalnya gini, sebelum bikin gigi palsu, kenapa mereka akhirnya nggak pakai gigi palsu udah waktu yang lama kan? Nah lalu berikutnya karena mereka mikir harganya mahal, Nah itu dia. biayanya. Hampir sebagian besar tuh kayak gitu ya dok ya. Iya, jadi mereka Alasannya. mikir, aduh nanti keluar biaya lagi, terus waktunya juga bolak-balik, males mereka tuh sebenarnya, kayak gitu. Jadi itu yang akhirnya banyak menunda kali ya dok ya. Menunda. Dan akhirnya kalau sudah menunda, begitu datang ke dokter juga jadi kondisinya juga makin bertambah parah dok. Betul, jadi banyak gigi yang udah geser karena kan emang mereka tuh nggak tahu bahwa pasien-pasien mereka nggak tahu kalau ompong itu bikin gigi-gigi sebelahnya jadi geser, ya kan. Terus kalau geser emang kenapa? Kan toh juga saya masih bisa makan atau gimana? Ya sebenarnya awal-awal mungkin nggak berasa apa-apa, tapi ketika giginya udah mulai geser, ya, itu giginya bakal renggang. Nah kalau renggang apa konsekuensinya? Dia bakal bisa nyelip makanan. Nah, muncul masalah baru nih. Muncullah masalah baru dari at least satu gigi yang ompong aja, muncul masalah baru yang lain. Ketika suka nyelip itu bakal ada namanya karies, ya kan? Berlubang, gigi berlubang. Jadi muncul masalah kedua lagi nih di gigi yang lain nih ya dok ya. Betul. Nah kalau udah kehilangan gigi juga dok, posisi fungsi untuk mengunyah juga hilang pasti, ya dok. iya pasti berkurang. Cuman banyak juga yang pasrah emang. Jadi kayak udahlah, saya masih misalnya ompong sebelah kanan nih, ya kan? Aduh saya nggak bisa ngunyah sebelah kanan. Ya saya pindahin ke kiri aja gitu. Terus lama-lama ompong lagi sebelah kiri. Ya udah saya pindahin ke depan. Gitu aja terus sampai. Dan banyak yang pada membiarkan kali karena Benar. yang mungkin kalau dari segi fungsi estetiknya yang kena kali ya dok, ya, Baru. kehilangannya yang di depan Gigi mungkin depan. lebih aware gitu. Betul. Dan banyak juga yang minta, dok saya mau gigi palsu tapi depan aja ya. Padahal ompong belakangnya tuh ada 4 atau 5 gigi di belakang yang ompong, yang depan cuma 1 misalnya. Mereka mau depan aja gitu. Banyak kayak gitu juga. Karena buat senyum. Buat senyum. Padahal kan kita mikir ya jangan buat senyum doang dong. Buat ngunyah gimana fungsinya. Kan itu yang lebih penting sebenarnya. Nah, saya tertarik dengan masalah biaya tadi dok. Dokter kan ya kita balik lagi ya. Pasien pasti akan bilang bahwa pembuatan itu hal gitu. Ada alternatif lain nggak dok? Kalau memang oke lah kita mungkin nanti dokter bisa menjelaskan nih. Ternyata ada berbagai macam jenis gigi tiruan gitu ya. Nah, ada nggak alternatif kalau memang pasien jadi aduh kayaknya biayanya gede banget nih kayak gitu. Ada Jadi, alternatif. Sebetulnya sih memang saya akui ya bikin gigi palsu tuh memang tidak murah, betul. Nah, cuman kalau untuk pasien-pasien yang memang terdaftar di BPJS sebenarnya bisa loh pakai BPJS ya untuk gigi palsu ya, gigi tiruan. Tapi memang nggak semua jenis gigi tiruan yang bisa di cover oleh BPJS, dan BPJS pun juga istilahnya mensubsidi. Jadi setahu saya begitu ya. Kebetulan saya bukan kerja di klinik yang kerjasama dengan BPJS. Cuman saya dengar dari pasien-pasien saya memang itu di cover, mungkin saya lupa deh ada beberapa ratus ribu atau kayak 500.000 atau berapa gitu ya. Dan sisanya harus dibayarkan oleh pasien. Nah, tapi kan setidaknya dengan seperti itu lumayan. Ya. Betul. Jadi tidak meng-cover seluruh pembiayaan gigi tiruan dan tidak ada alasan karena mungkin biaya yang terlalu besar sekali ya dengan salah satu alternatif BPJS itu. Betul dong. Nah, kalau dari pasien yang datang ke dokter Safe sendiri paling banyak adalah kasus-kasus seperti apa dok? Kalau kehilangan giginya itu? Kasus-kasus misalnya ya ompong di belakang sih itu banyak. Jadi kebetulan emang pasien-pasien saya tuh udah mulai aware sih ketika ompongnya udah mulai kanan kiri yang belakangnya ya, nggak harus gigi depan ya. Itu pasti udah mulai berdatangan tuh ke tempat saya gitu. Maksudnya karena saya susah nih dok makan kanan kiri itu udah nggak bisa gitu loh. Jadi ya akhirnya mereka bikinlah gigi palsu gitu. Oke, kalau kasus dia pembuatan baru gitu, dia mungkin setelah sekian lama akhirnya sadar nih, oke saatnya saya harus bikin gitu.
Tapi ada juga nggak yang setelah sekian lama buat terus tiba-tiba dia sudah longgar gitu mungkin, atau nggak nyaman, atau mungkin let's say giginya pecah lah gitu. Itu makanan sehari-hari Dokter Safe? Iya juga, benar. Jadi ya baik dari pasien baru yang pertama kali datang ke saya, atau bahkan pasien lama yang udah misalnya ada 5 tahun, 6 tahun datang lagi, dok nih gigi palsunya udah nggak enak gitu kan. Iya, banyak yang datang ke saya. Atau misalnya nih gigi palsunya tiba-tiba jatuh, kebelah 2, atau ompongnya nambah. Nah itu juga banyak tuh. Iya betul. Jadi Ompongnya setelah nambah. dipasang, kemudian pasien tuh kadang cabut lagi gigi lainnya yang bermasalah. Atau patah tiba-tiba, dok gigi asli saya patah, gimana ya dok, bisa ditambahin nggak dok? Nah itu juga banyak kayak gitu. Dan itu masih bisa perbaiki, tidak langsung diganti mungkin ya dok ya? Ada kasus-kasus tertentu. Betul. Ya dok ya? Jadi gigi palsu lepasan terutama yang akrilik memang itu paling bisa untuk direparasi. Saya selalu bilang direnovasi Pak atau Bu ya, gigi palsunya itu masih bisa. Nah Dokter Safe ini sebelum pembicaraan kita lebih lanjut lagi nih ya dok ya, aku mau bahas sebetulnya takut banyak dari smiling people yang bingung nih sebetulnya ngomongin gigi tiruan tuh ternyata kok tadi ada disebutin yang lepasan, ada yang apa. Nah Dokter Safe boleh jelasin gak sih dok ke smiling people sebetulnya ada apa saja jenis dari gigi tiruan itu dok? Oke, jadi gigi tiruan tuh secara umum tuh ada 2 jenis ya. Jadi yang cekat ya, yang permanen, dan yang lepasan. Kalau yang cekat atau permanen itu intinya adalah pasien tersebut tidak bisa melepaskan dari mulutnya dengan sendiri gitu. Misalnya contoh adalah implan dan bridge. Jadi itu dia dilem atau disekrupkan ke dalam mulut. Lalu yang kedua adalah gigi palsu lepasan atau gigi tiruan lepasan. Nah, gigi tiruan lepasan itu yang bisa dilepas atau dipasang sendiri oleh pasien. Dan itu ada beberapa jenis dari segi bahannya. Gitu. Nah oke, nah nanti karena bahannya tuh banyak ya dok ya. Betul. Dan jenisnya tuh berbeda-beda. Mungkin smiling people juga mesti tahu, nanti kita bisa bahas mengenai bagaimana cara untuk membersihkan nih supaya dia tahan lama. Nah tapi sebelum itu kita mau tahu dulu nih dok. Berdasarkan pengalaman Dokter Safe sendiri, saat pasien datang sudah dipasang, kadang-kadang sering nggak dok pasien tuh ngeluhin kayak, aduh nggak enak nih gitu, atau dari pasang kok kayaknya beda gitu kan gitu ya, kadang-kadang ada yang kayaknya nggak nyaman gitu. Nah gimana dok, sebetulnya apakah memang gigi tiruan itu selalu bikin nggak nyaman atau seperti apa dok? Oke, jadi kalau kita harus bedakan lagi ya antara lepasan sama permanen. Kalau permanen sih hampir biasanya sih nyaman-nyaman aja asalkan kita benar masangnya gitu ya, dan mengadjustnya gitu ya pada saat pemasangan. Tapi kalau lepasan, nah lepasan itu saya selalu bilang ke pasien-pasien saya pasti nggak enak. Nah itu saya selalu bilang pasti nggak enak ya Pak Bu, pasti. Kenapa? Karena gigi palsu lepasan itu pada saat dibuat itu nggak selalu pas dengan kondisi rongga mulut kita. Kan rongga mulut kita kan ada namanya jaringan lunak yang bergerak. Nah, sedangkan pas kita cetak itu kan kondisinya adalah dicetak pada saat kondisi tertentu nih. Nah, padahal kalau jaringan lunak itu kan bisa bergerak pada saat kita makan, senyum, buka mulut itu kan bergerak terus. Jadi pada saat kita bergerak mulutnya itu pasti ada aja yang bikin gigi tiruan itu sakit. Nah, kalau dia udah sakit berarti harus datang untuk kontrol. Jadi saya selalu bilang minimal setelah pasang itu sekali untuk datang kontrol ke dokter gigi. Jadi jangan pernah bilang oh dokter gigi itu nggak enak bikinnya gitu ya. Saya langsung nanya, misalnya ada pasien lain yang datang ke saya gini, dok saya mau bikin gigi palsu baru karena gigi palsu yang dokter lain itu nggak enak. Saya langsung tanya, udah pernah kontrol belum? 90% pasti bilang belum pernah. Gitu. Jadi memang belum diedukasi aja, belum dibilangin bahwa emang gigi palsu lepasan itu nggak bakal enak pas pertama kali pasang gitu. Bahkan saya pun juga begitu. Jadi pasti minimal sekali bahkan sampai 3 kali baru enak gitu. Jadi ya itu wajar banget sih dok kalau yang namanya gigi palsu lepasan sakit atau tidak enak tuh wajar banget. Tapi kalau sudah sekian lama dipasang kemudian muncul keluhan seperti itu, nah itu apakah hal yang normal? Betul, itu juga normal juga. Jadi misalnya nih udah dipasang terus udah nyaman kan, udah kontrol, udah nyaman nih. Kadang-kadang tuh 6 bulan sampai setahun kemudian datang lagi. Dok kok sekarang udah mulai nggak enak lagi ya dok ya gigi palsunya, atau bahkan mulai longgar misalnya. Kenapa bisa begitu? Karena namanya gusi dan jaringan tulang yang ompong itu pasti ada mengalami penyusutan gitu ya. Dan gigi palsu itu kan dia nggak bisa berubah.
Yang berubah adalah gusinya. Ketika pada saat pertama kali dipakai atau dipasang, kan posisi atau bentuk gigi palsu kan mengikuti bentuk gusi yang dulu. Betul. Pada saat setahun kemudian, gusinya udah berubah. Ada gap tuh antara gigi palsu dengan gusinya. Makanya dia jadi nggak nyaman kembali. That's why memang setelah nyaman, tetap harus ada kontrol berkala. Minimal 6 bulan sampai setahun sekali. Buat ngecek apakah gigi palsunya masih pas atau enggak dengan mulut pasien. Gitu. Apalagi ya dok ya, kalau gigi lepasan itu kan sebaiknya tetap harus dibersihkan. Oh ya, Banyak jelas. pasien kadang-kadang dari pengalaman saya juga sih, ya yang bahkan nggak dicopot, bener ya Aduh. dok ya. Sebetulnya juga. nggak boleh kan? Nggak boleh. Nggak Benar. boleh Harus dilepas. Nah, untuk dilepas. Kenapa tuh dok? Supaya banyak yang makin sadar gitu ya dok ya. Jadi gini, namanya gigi palsu itu kan benda asing ya dok ya. Jadi kita aja kalau nggak pakai gigi palsu, terus nggak sikat gigi kan kotor ya. Nah kalau pakai gigi palsu, terus ada orang yang nggak dilepas-lepas, bahkan pada saat menyikat giginya itu nggak dilepas. Wow. Itu ada loh yang kayak gitu. Ada. Jadi Pernah dokter Safi ada kayak gitu dok ya? Oke. ada. Ya makanya saya pasti ngasih tahu kalau mau nyikat gigi dilepas dulu ya gitu. Padahal kan sebenarnya logikanya adalah kan harus lepas dulu dong. Tapi banyak orang yang nggak mikir nggak kayak gitu. Masih banyak. Jadi ketika nggak pernah dilepas terus disikat juga di dalam mulut, tentu kan ada bagian gigi yang tertutup dengan gigi palsu yang tidak tersikat sama sekali. Dan situlah dimana biasanya bolong atau karies itu muncul gitu. Nah, belum lagi kalau gigi palsunya jadi ada jamuran dan sebagainya kan, dan dipakai. Jadi dipakai terus, pas tidur pun dipakai juga, nggak pernah istirahat tuh gusinya gitu. Sedih sih ya kalau ngelihat kayak gitu Iya. ya, karena mungkin satu banyak yang minim edukasi mungkin sih dok. Iya. Mungkin minim edukasi, kedua merasa itu hal yang normal. Mungkin tidak usah Iya. kontrol lagi untuk hal yang abai juga Iya, kali ya. tapi dok ya. banyak juga sih yang bilang kenapa nggak dilepas pada saat tidur. Banyak yang pasangannya itu nggak tahu kalau pasiennya pakai gigi palsu, jadi malu. Sebuah rahasia Iya, yang rahasia. dia tutupin gitu kali ya dok. Iya, Jadi kayak padahal. kalau ketahuan sama suami saya gitu kan bisa Iya. bahaya gini. Gitu. Oh, Banyak yang kayak gitu. gitu loh. Ada juga. Oke. Jadi makanya saya juga wow oke. Berarti di ruangan praktek dokter gigi banyak rahasia yang tidak terungkap ya dok ya. Betul, Nggak ada usah. juga. Nah balik lagi dok, tadi saya menarik dengan kalau jamuran gitu loh kan. Aduh jangan sampai ya, karena pembuatannya juga satu kita udah butuh waktu, butuh biaya juga. Dan itu harus selama mungkin gigi tiruan itu berada di dalam mulut sebaik mungkin. Sebetulnya bagaimana cara untuk memberikan pembersihan yang paling baik untuk si gigi tiruan ini supaya tidak terjadi salah satunya tuh jamuran. Jadi dan kesalahan seperti apa yang pasien sering lakukan gitu dok? Oke, jadi yang sering dilakukan pasien kesalahan-kesalahan itu ya pertama kan nggak dilepas, terus disikatnya juga nggak bersih, ya kan? Dan juga menggunakan bahan yang tidak sesuai dengan gigi palsu, gigi tiruan, misalnya pakai pasta gigi, kan itu sebenarnya tidak boleh gitu, karena pasta gigi itu ternyata bisa membuat permukaan gigi palsu menjadi lecet, karena sifatnya abrasif gitu. Jadi memang sebaiknya harus menggunakan bahan tertentu ya, pembersih cleanser yang khusus untuk gigi tiruan. Lepasan. Yang lepasan tentunya, ya. betul. Lepasan, Ini karena konteksnya lepasan ya dok, karena bisa dilepas. Ya. Kalau gigi tiruan yang permanen itu tentunya kita perlakukan seperti gigi asli. Jadi kayak disikat seperti biasa dan flossing seperti biasa. Tapi kalau lepasan ya itu beda treatment. Nah, kalau tadi kan kita gigi tiruan cekat, oke, kita menyikat gigi dengan sikat gigi yang seperti kita menyikat gigi asli. Betul. Oke. Kalau gigi lepasan, apakah dia pembersihannya juga tanpa pasta gigi dengan disikat juga nggak dok? Kalau cuman disikat saja takutnya kurang bersih. Masih ada bagian-bagian di permukaan gigi tiruan yang masih ada kuman yang bisa Walaupun dengan bakterinya. air aja dibersihkan. Iya, kurang optimal. Oke. Gitu. Jadi memang sebaiknya menggunakan sabun yang khusus atau pembersih khusus gigi tiruan. Nah, aku tuh tertarik tadi tentang kalau pasien datang gitu ya dok ya dengan kondisi gigi tiruannya mungkin ada jamur atau mungkin kotor gitu ya dok ya, yang males dibersihin gitu. Nah, itu tuh sebetulnya ada gak sih caranya dok supaya gigi tiruan itu bisa bertahan lama gitu ya, gak cepet kotor, gak cepet bikin bau gitu kali ya dok ya. Ada gak tips dari dokter Safi sendiri? Oke, jadi sebenarnya idealnya ya namanya gigi tiruan itu yang lepasan
ada pembersih khususnya gitu. Jadi ada tablet cleanser yang khusus untuk membersihkan gigi tiruan lepasan secara efektif. Dia klaimnya itu bisa efektif sampai 99% membunuh bakteri penyebab bau mulut. Jadi memang efektif banget untuk membersihkan gigi tiruan. Oke, karena yang diharapkan tidak ada sisa makanan menempel, Betul, terus iya. jadi bikin bau mulut nggak sih, Dok? Iya, jadi kan kalau kita cuma sikat gigi tiruan dengan sikat gigi biasa, itu kan nggak mungkin kelihatannya bersih, tapi masih ada baunya atau mungkin masih ada kotoran yang masih nempel di situ, kurang optimal lah gitu. Makanya memang disarankan memakai pembersih yang khusus untuk gigi tiruan. Aku penasaran nih sebetulnya supaya smiling people juga makin teredukasi. Boleh nggak aku challenge dokter? Gimana cara gitu ya membersihkan gigi tiruan yang tadi dokter Safe sampaikan dengan si cleanser itu gitu, supaya orang-orang tuh yang melihat gitu smiling people tuh tahu kayaknya begini loh edukasi yang tepat. Ya. Boleh? Boleh. Saya challenge ya, Dok ya. Boleh dong. Disiapkan Ya. rekan-rekan dari Jaksel Dental Talk mungkin ada untuk saya minta gelas. Mungkin perlu gelas sama air aja sih, Itu sama tabletnya. Oke, kita ambil contoh gigi tiruan Boleh, ya, Dok, ya. supaya ketahuan nih Iya, kira-kira. caranya gimana sih, Iya, gitu. Jasa Dental tuh kan ada urusannya gigi, pasti udah ada giginya. Iya Dok, dong. gitu. Kita coba, boleh teman-teman. Nah, sambil nanti disiapkan, sebetulnya ada nggak sih, Dok, keluhan kayak gigi tiruan tuh gampang goyang gitu mungkin, Dok? Oh ada Kalau lagi juga. pas makan boleh? Kalau lagi pas makan gitu Iya, goyang jadi itu mungkin. karena memang gusinya udah nyusut atau kawatnya longgar, itu juga bisa bikin dia gigi tiruannya goyang gitu. Jadi nggak nyaman buat dipakai makan gitu. Ada juga seperti itu. Gitu. Nanti kita mungkin boleh bahas tuh, Dok, gimana cara supaya Boleh. dia nggak goyang lagi. Oke, Smile People, di sini kita sajikan terutama untuk cara mengaplikasikan poliden adhesif atau poliden perekat. Nah, menarik nih. Coba kita sama-sama. Ini ada contoh gigi tiruan lepasan. Nah, kita bisa sediakan satu poliden adhesif. Kebetulan ini yang press min. Nah, cara menggunakannya adalah dengan menggunakan 3 titik. Di mana aplikasinya itu tidak usah terlalu banyak, sedikit aja dengan lurus dan pendek-pendek. Atau cukup sebiji jagung, seperti itu. Nah, seperti ini, 3 titik. 1, 2, dan 3. Nah, setelah penggunaan 3 titik ini, perlu diperhatikan bahwa jangan terlalu meluber ke pinggirannya atau terlalu kebanyakan seperti itu, karena tentunya tidak akan efektif. Jadi cukup menggunakan dengan titik-titik sedikit saja. Nah, bila mana gigi tiruannya itu belum beradaptasi dengan pas, maka bisa dilakukan adaptasi selanjutnya. Ketika dipasang selanjutnya, baru dipasang lagi secukupnya. Seberapa nyamannya adaptasi bila digunakan bagi pengguna gigi tiruan. Seperti itu. Oke. Nah, menarik juga nih kalau kita coba lihat bagaimana aplikasi untuk poliden cleanser. Ini poliden selanjutnya ya, yaitu poliden pembersih gigi tiruan. Fungsinya tadi antibakteri, anti noda, dan tidak merusak dari bahan gigi tiruan itu tersebut. Seperti itu. Bahannya apa aja, Smile People? Bahannya gigi tiruan lepasan yang tentunya akrilik, kemudian valpas, maupun bahan-bahan seperti perawatan orto, retainer, dan perawatan gigi tiruan seperti aligner, itu juga bisa. Lagi. Sekarang sudah ada di kita sini, disiapkan. Terima kasih. Fokus dulu untuk pembersihannya gimana Kita sih? mau pembersihan. Oke. Saya mau challenge berkali ini loh, Dok, di Jaksel Dental Talk ada challenge-nya buat Dokter Safe. Gimana cara membersihkan gigi tiruan seperti yang tadi Dokter Safe sudah sampaikan? Oke, jadi yang pertama-tama kan ini ada gelas, siapkan gelas, lalu ada isi air ya. Lalu kita langsung celupkan aja. Jadi gini, posisinya adalah gigi tiruan ini baru selesai dipakai ya dan masih kotor. Jadi jangan disikat dulu ya. Kotor-kotor kita cemplungin aja langsung ke air dan langsung kita masukkan tablet pembersih khusus untuk gigi tiruannya, langsung kita masukkan. Dan setelah dimasukkan dia akan muncul buih atau busa ya. Kurang lebih kita biarkan selama 3 menit. Nah, setelah 3 menit itu selesai, baru kita angkat dan dibilas dengan air dan disikat. Jadi kotoran yang telah menempel di gigi tiruan itu lebih mudah untuk rontok atau luntur gitu. Nah, kita bisa lihat ya, udah mulai berbuih ya. Tinggal kita nunggu berapa menit lagi sampai dia selesai gitu. Hempas semuanya. Oh ya, terhempas semuanya. Hempas semua dosa-dosa gigi tiruannya itu ya, Dok ya. Betul, Nah gitu. itu dengan kondisi kayak gini itu diharapkan ya, mungkin ya, Dok ya, akan lebih
kebersihannya lebih oke gitu. Iya, lebih terjaga tentunya ya. Jadi ketika gigi tiruannya bersih, berarti kan gusinya juga yang tempat gigi tiruan yang nempel ke dalam mulut itu juga jadi bersih, dan juga gigi sebelah yang ompong juga bisa juga bersih karena kan nggak ada kuman lagi di gigi tiruannya. Walaupun kita udah nyikat giginya ya, tapi tetap dengan misal kita nyikat giginya bersih, gigi tiruannya kotor kan sama aja dong, nggak bersih 100%. Nah makanya gigi asli harus disikat dengan bersih, gigi tiruan pun juga harus dibersihkan dengan maksimal. Oke, kalau ini contohnya satu dok. Ya. Kalau let's say atas bawah, boleh dicampur nggak sih? Kalau misalnya dicampur asalkan tempatnya cukup sih boleh. Tapi ini saya rasa terlalu kecil ya Sebenarnya tempatnya. kecil ya, karena kan ada yang besar ya dok. Iya. Jadi boleh ya smile people ya kalau misalnya ternyata ada yang, wah nih plat aku 2 gitu ya, Iya. atas bawah kehilangan atau yang kehilangannya semua gigi mungkin ya Iya, dok ya, iya. kan dia bingung untuk Nah, membersihkannya. kan sayang juga ya kalau tabletnya satu langsung Betul, dipakai 2 kan nggak mungkin sayang. kayak indis ekonomi dibagi 2 tuh Nah, kayaknya bisa nggak dibagi mungkin 2. kan. Ribet juga ya, jadi Betul. bisa kayak gitu ya. Bisa sih harusnya. Oke, nah itu tips dari Dokter Safe gitu ya, Ya, tips menghemat membersihkan gigi ya, tiruan. jadi supaya mungkin sebuah langkah supaya gigi tiruannya itu bisa lebih lama. Tuh. Kita mencegah itu ya supaya tidak Betul. cepat nggak. Nah, tadi balik lagi. Tadi kan kita bilang dengan keluhan gigi kalau longgar. Kalau longgar. Gigi tiruannya kalau longgar gitu Ya. kan. Jadi dokter sampai bilang sempat ya bisa aja keluhan giginya longgar setelah mungkin nggak ada mungkin dia nggak ada keluhan yang sakit atau apapun, tapi setelah sekian lama longgar. Longgar. Gitu, atau mungkin giginya ada yang dicabut lagi nih, ya jadi bisa longgar nih. Nah, Betul. sebetulnya bagaimana cara antisipasi yang paling baik untuk kasus-kasus atau kondisi gigi tiruan yang longgar ini dok? Oke, jadi kalau antisipasi sebenarnya yang pasti itu kontrol rutin, ya kontrol rutin 6 bulan sampai setahun sekali, yang tadi saya udah bilang ya. Itu kan untuk mengantisipasi ketika ada perubahan dalam mulut, misalnya contohnya ada longgar atau memang kawatnya juga udah mulai melar ya, itu kan bisa dikencengin lagi sebenarnya. Jadi kita utamakan itu dulu, ya kan. Nah, misalnya gusinya udah menyusut dan gigi palsunya udah nggak pas dengan gigi tiruannya, sama dokter gigi akan dilakukan adjustment lagi, penyetelan lagi. Ya, jadi kita tebelin lagi tuh gigi tiruannya. Terutama kalau jenis gigi tiruan lepasan yang bahannya akrilik, itu dengan sangat mudah kita bisa tebelin. Nah, kalau misalnya ternyata kasus-kasus misalnya emergensi, misalnya tiba-tiba patah gigi pegangan kawatnya, atau misalnya memang dokter giginya lagi nggak ada di tempat gitu ya. Jadi mau nggak mau kita harus pakai sesuatu yang dipakai ke pasien agar gigi tiruannya nggak longgar gitu. Ya tentunya mungkin pakai perekat gitu. Itu juga bisa jadi alternatif. Dok, saya tuh tadi balik lagi yang tadi dokter kita sempat singgung gitu ya. Kalau ternyata gigi tiruan itu bisa goyang. Betul. Saat makan Ya. gitu kan. Nah biasanya apakah memang itu hal yang normal? Atau dari dokter Safi sendiri akan menyarankan hal seperti ini nih gitu. Oke. Seperti pada pasien. Jadi sebenarnya gigi tiruan lepasan memang bisa aja jadi longgar ya. Nah, tapi untuk solusinya adalah harus datang ke dokter gigi. Jadi memang harus disetel kembali gitu. Bisa jadi antara kawatnya sudah mulai longgar atau mungkin gusinya memang sudah ada penyusutan sehingga dia udah nggak pas lagi tuh gigi tiruannya dengan si gusi pasien gitu. Tapi memang ada beberapa case-case tertentu memang sudah kita lakukan itu, tapi memang tidak bisa cekat kembali atau masih tetap longgar gitu. Misal contoh pengguna gigi tiruan penuh, tapi kering mulutnya. Nah itu memang tidak bisa dia mengharapkan dari gigi tiruannya aja untuk cekat. Jadi harus ada tambahan, namanya perekat. Gitu. Oke. Nah gimana tuh dok? Apakah pasien boleh memakai itu secara langsung gitu atau dibeli secara bebas atau memang harus rekomendasi dari dokter giginya? Sebetulnya itu dijual bebas sih, di pasaran juga banyak sebenarnya perekat gigi tiruan. Jadi pasien tuh bisa pakai dengan mudah sih untuk memakai perekat gigi tiruan. Jadi kalau emang merasa gigi tiruannya longgar sebelum datang ke dokter gigi pun juga
boleh sih sebenarnya dipakai perekatnya, tapi setelah abis itu jangan langsung biarin aja, harus tetap datang ke dokter gigi untuk kita cek sebenarnya kenapa sih longgarnya gitu. Nah, Dok, takut dengan pasien-pasien yang membelinya itu secara di pasaran, bagaimana cara supaya pasien tuh nggak salah gitu loh dengan takutnya dipasangnya tuh banyak banget harusnya gitu atau di Ya. seluruh permukaan. Nah, sebaiknya bagaimana, Dok? Cara yang paling tepat. Ya. Gitu. Jadi namanya perekat gigi tiruan itu sebenarnya dipakainya secukupnya aja. Kadang tuh memang banyak sih pasien yang makanya tuh satu permukaan gigi tiruan dipakai semua sampai luber-luber Supaya dalam tahan mulut. lama gitu ya. Iya, semakin banyak semakin nempel. Padahal sebenarnya nggak ngaruh gitu. Yang penting pada titik-titik tertentu aja, terutama misalnya gigi tiruan penuh nih, full denture ya. Paling cuma kita kasih 3 titik ya, 1 di depan dan 2 di belakang kanan dan kiri masing-masing. Nah, paling besarnya mungkin sebiji jagung aja dok, dan sebelum dipakai pasiennya disuruh kumur-kumur dulu, jadi biar bersih dan basah. Nah, baru setelah kumur-kumur langsung dipakai si gigi tiruannya dengan ada perekat di dalamnya. Jadi harus lembab ya. Betul, jadi emang harus lembab dan ya agak basah sedikit supaya si perekatnya bisa bekerja dengan optimal gitu. Tuh yang kayaknya pasien harus tahu. Jadi nggak usah sampai Ya. bleber-bleber dan akhirnya jadi kebuang dan akhirnya ya kayak aduh ngeluhannya beda lagi nih nanti. Iya, dan itu juga ada masa pakainya juga sih. Jadi perekatnya itu kurang lebih cuman bertahan 12 jam lah kira-kira. Oke. Jadi setengah hari lah, ya kan. Oke. Nah, jadi kalau misalnya udah mulai longgar lagi ya harus dipakai ulang gitu. Ya kecuali tidur kan tentunya nggak dilepas ya. Jadi Jangan nggak lupa perlu. dilepas juga Iya. kalau saking 12 jam terus aja dipakai nih Iya, gitu ya. Tetap harus dibersihkan. Betul. Tetap harus yang tadi dokter Safi bilang dicopot kalau tidur gitu dok ya. Betul. Karena takut ntar udah keenakan pakai. Keenakan, iya kan. Oke, udah nggak lupa nih. Nggak lupa. Nah, kalau dokter Safi sendiri menangani pasien gitu ya, hal apa gitu ya selama menjadi prostodonti gitu sudah berapa tahun gitu, pengalaman yang nggak bisa dokter Safi lupain dari pasien dok, ada nggak sih dok? Kalau terkait gigi tiruan ya. Iya. Oke, jadi mungkin satu yang lumayan terkesan buat saya itu. Jadi ini ada pasien, dia itu pemilik sanggar Jawa gitulah, sanggar nikahan. Oh, Dia itu selain pemilik dia juga semacam MC-nya. Jadi MC pernikahan Jawa. Oke, menarik nih. Terus, Keluhannya itu giginya dia pakai gigi tiruan, tapi yang ompongnya belakang nih, sisanya masih ada yang depan, atas nih. Nah atasnya gigi aslinya yang depannya tuh udah pada goyang, jadi itu udah gimana ya? Ngeplek gitu ya bahasanya ya. Ngeplek. Mau ngomong itu gak enak sebenarnya, tapi ya benar ngeplek. Jadi tiap kali ngomong tuh goyang-goyang terus gitu. Oke, Nah oke. dia mau bikin gigi tiruan baru, cuman gak mau ompong. Kan susah ya dok ya, padahal nih ada gigi aslinya yang harus dicabut. Nah itu kan jadi tantangan tuh. usia berapa dok itu dok? Mungkin usia 60-an kali ya. Oke. Saya juga lupa ingat. Pokoknya sekitar segitulah. Dan saya lihat ini gigi tiruannya harus diganti dengan yang baru dan harus full denture. Tadinya kan sebagian tuh karena gigi aslinya masih ada, tapi ini sekarang harus full denture. Tapi nggak boleh atau nggak mau ompong. Dia nggak mau ada fase ompong gitu. Jadi ya mau nggak mau kita harus membuat namanya immediate denture. Nah ini ada ilmu baru lagi nih. Ya, tuh smile people masih tahu nih Iya. apa tuh ya immediate denture. Jadi immediate denture itu adalah gigi tiruan immediate atau yang langsung dipakaikan sesaat setelah gigi aslinya dicabut. Nah, jadi memang harus ada persiapan gitu. Jadi gigi tiruannya kita buat dulu seperti biasa. Cuman bagian yang ada gigi aslinya tuh kita tidak buat dulu. Nah, menjelang pemasangan kan ada try-in tuh misalnya dokter gigi itu pasti ada try-in. Pas try-in mungkin gigi depannya belum kita pasang. Tapi pada saat insersi atau pemasangan gigi tiruan tuh gigi depannya sudah ada. Nah, tapi gigi aslinya belum dicabut. Jadi langsung kita cabut hari yang sama, kita langsung pasang. Nah, itu kan kalau kayak gitu memang agak gambling dok. Karena apa? Karena belum tentu bentuk warna posisi itu sesuai. Betul. Dan juga bentuk permukaan dalam si gigi tiruannya juga sesuai dengan gusinya. Kan kita nggak tahu. Nah di situ juga perekat juga bisa digunakan. Dan pada saat itu saya juga di immediate denture itu. Yes, dan saya juga pada saat itu juga saya menganjurkan pasiennya untuk menggunakan perekat untuk sementara waktu gitu sampai gusi pasien itu sembuh setelah pencabutan. Kan abis dicabut pasti ada luka dan sebagainya dan ada penyusutan. Itu mungkin sekitar 2-3 bulan kemudian
baru kita setel kembali gigi tiruannya agar pas dengan gusinya dan pasiennya sudah tidak perlu pakai perekat kembali gitu. Langsung happy dong pasien. Langsung happy, ya. Jadi dia nggak ada ompong, dia masih bisa melakukan pekerjaannya dan emang itu merupakan challenge yang lumayan berat sih buat pembuatan gigi tiruan sih. Karena memang kalau pasien, terutama gigi depan ya dok, sangat berpengaruh apalagi untuk yang pekerjaan tertentu ya dok. Iya, kayak host misalnya kan ya, kayak MC dan sebagainya itu memang ya penting sekali gitu untuk penampilan gigi depannya harus ada terus gitu. Nah, ini pembahasannya sangat menarik, gitu, sangat daging nih hari ini. Bagaimana supaya smiling people dan juga masyarakat tuh mengerti gitu ya dok ya, bahwasannya gigi tiruan tuh atau kehilangan gigi itu bukan masalah yang akhir dari pencabutan gigi itu bukan akhir gitu. Bahwasannya betul. Harus ada pembuatan gigi tiruan lagi dan bukan juga pembuatan, bagaimana menjaga. Ya, menjaga betul dong. Itu yang paling karena penting. Supaya dia bertahan lama gitu kan. Karena diharapkan setelah kehilangan gigi tetap fungsi si gigi ini tuh tetap bertahan lama. Betul dong. Nah, untuk Dokter Safi sendiri apakah ada yang ingin diucapkan terakhir kali dengan Jassel Dental Talk pada Smile People? Silakan dok. Jadi intinya adalah kalau kita kan sebenarnya gigi itu kan penting sekali ya buat pengunyahan, juga buat pengucapan dan buat estetika ya, jadi penampilan. Jadi sebisa mungkin deh, walaupun saya dokter gigi spesialis gigi tiruan ya, tapi saya pingin pasien-pasien saya itu mempertahankan giginya selama mungkin dan sebanyak mungkin. Jangan sampai kalian itu udah kehilangan gigi ya karena hal yang misalnya ternyata bisa dicegah. Misalnya dengan sikat gigi rutin atau bahkan giginya ditambal dan sebagainya. Jangan sampai dia perlu dicabut dan harus bikin gigi tiruan karena memang gigi tiruan itu tidak nyaman untuk digunakan memang aslinya. Tapi kalau memang harus sampai kehilangan gigi masih bisa kok dan seharusnya dipakaikan gigi tiruan agar fungsi-fungsi tadi dari pengunyahan, dari pengucapan dan dari estetika itu tetap terjaga gitu. Kasih Dokter Safi untuk kata-kata quotes hari ini sih. Sama-sama dok. Jadi smiling people jangan pernah lengah, jangan pernah abai. Kesehatan gigi kita merupakan investasi ya dok ya. Betul. Tadi kita di Seumur awal hidup dok. panjang lebar gitu, iya. bahwasannya investasi paling utama terkait juga kesehatan dan juga mungkin biaya. Karena semakin kehilangan giginya Betul, banyak, dok. biaya semakin besar bukan? Benar. Jadi tolong tetap dijaga bagaimana kesehatan gigi kita supaya bertahan lebih lama karena itu yang akan membuat kondisi kita menjadi lebih sehat lagi ke depan. Betul. Setuju? Setuju dong. Terima kasih Dokter Safi. Sampai bertemu lagi di Jassel Dental Talk Iya. berikutnya. Terima kasih.